Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Oke, sebelum kita bahas preview pertandingan nanti malam Inter lawan Venezia. Wah, terima kasih buat Kurt Indonesia sudah mensupport channel Ngomin. Kawan-kawan jika tertarik dengan parfum asli buatan anak bangsa. Wih, anak bangsa. Linknya ada di bawah, ada di link affiliate ya. Oke, pertama sebelum kita bahas preview, aku mau bahas. Kemarin aku sempat bahas soal target internal. Aku mau follow up. Ada 3 pemain yang sekarang naik di shortlist. Inter shortlist itu maksudnya daftar, kan siapa yang diminati terus diciutkan lagi. Nah, shortlist itu sekarang mengerucut pada 3 nama, yaitu Samuel Ricci, Morten Friendrup dan Warren Bondo. Nah, anehnya nama Nico Paz tidak muncul. Apakah Inter beralih atau sudah nggak berminat lagi sama Nico Paz? Ini aku belum tahu. Yang jelas di berita terbaru ini by Tony Wheeler itu ya Samuel Ricci, Morten Friendrup dan Warren Bondo. Jelas kalau di antara 3 nama ini aku paling setuju dengan Ricci. Kenapa? Karena Ricci itu dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai box to box. Sebenarnya ini profil yang cukup mirip dengan Aslani, tapi somehow di Inter Inzaghi lebih menginginkan Aslani bermain sebagai holding midfielder atau gelandang bertahan. Nah, kalau Ricci yang datang, tampaknya Inter akan benar-benar istilahnya merubah pendekatannya dalam menyusun lapangan tengah. Kalau sekarang Inter itu selalu jika akan bermain maka akan berada di gelandang bertahan. Nah, kalau Ricci join Inter, dia tidak akan seperti Aslani yang kalau dia bermain akan selalu dimainkan sebagai gelandang bertahan kan. Nah, kalau Ricci itu tergantung keperluan, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan menggantikan Hakan Calhanoglu, atau bisa juga Hakan bermain, Ricci juga bermain di gelandang tengah. Nah, itu yang menarik. Untuk 2 nama berikutnya yaitu Warren Bondo dan Morten Friendrup, terus terang ini Morten Friendrup ini lagi bagus di Genoa, tapi menurutku masih kalah kelas dibandingkan Samuel Ricci. Kemudian Warren Bondo tipikal gelandang yang fisikal, sedikit mengingatkanku pada gelandangnya Napoli yang itu aku lupa. Mendadak aku lupa namanya, tapi kawan-kawan pasti tahu yang aku maksud, rambutnya kayak gimbal gitu kan. Aduh, siapa sih? Kayaknya ini bukan profil yang tepat untuk Inter. Jadi ya antara Morten Friendrup atau Samuel Ricci. Syukur-syukur Samuel Ricci. Nah, Samuel Ricci sendiri juga sedang diincar oleh AC Milan. Sampai mana AC Milan aku belum ini. Lagi pula ini kan channel Ngomongin Inter ya. Mungkin nanti di Ngomla aku akan bahas soal pendekatan Milan terhadap Samuel Ricci. Nah, kenapa ini mencuat Inter mencari gelandang ini? Karena Roma, kemarin sempat aku bahas ya tentang Roma menginginkan Fratesi, itu semakin konkret. Bahkan dikabarkan si ownernya, si Dan Friedkin itu sudah berbicara langsung, katanya loh ya, berbicara dengan perwakilannya Fratesi. Nah, ini salah satu hal juga yang bikin manajemen Inter itu agak kesel, annoyed itu merasa terganggu lah, karena agennya BP Rizzo, agennya si Frates ini ya seperti yang aku bilang sudah kesana kemari. Bahkan dia bukan hanya menawarkan Fratesi kepada Roma, tapi juga kepada Napoli dan Juventus. Kepada Napoli jelas, walaupun tidak ada permusuhan, tidak ada bad blood lah istilahnya antara Inter dan Juventus, tapi Inter dengan Napoli. Tapi sekarang kan salah satu pesaing utama Inter dalam persaingan Scudetto itu kan Napoli. Kemudian Juventus, apalagi Juventus ini yang menggagalkan Inter dalam membeli Romelu Lukaku, yang mana aku sebetulnya bersyukur Inter nggak jadi ambil Romelu Lukaku. Jadi ya, tapi itu tema lain ya. Nah, apalagi selain soal Lukaku ini, ada juga Bremer yang ditikung Juventus. Kemudian selain Bremer, Juan Cabal juga. Kemudian
Siapa lagi ya? Ada kayaknya lagi satu. Oh, si Cambiaso juga sebenarnya Inter berminat sama Cambiaso tapi duluan Juventus yang ngambil. So ini yang membuat agak lucu. Kalau Roma yang mau Fratesi itu harganya 45 juta. Tapi kalau Napoli atau Juventus, Inter minta 70 juta. Ini sama aja bilang Inter nggak mau ngelepas Fratesi ke Juventus atau ke Napoli gitu aja. Karena nggak mungkin Juventus mau bayar Fratesi 70 juta. Nggak mungkin banget, segolblok-golbloknya Juventus. Nggak mungkin. Nah itu soal ini ya. Nah terkait Fratesi ini, pertama mereka sudah menawarkan Cristante atau Pellegrini. Ini kayaknya sudah semua tahu karena udah dari 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu sudah muncul nih kedua nama ini. Nah Inter nggak mau karena aku setuju Cristante nggak bakalan dapat tempat di Inter. Bahkan fans Roma pun banyak yang lumayan kesel sama Cristante karena Cristante ini visinya aduh nggak banget deh. Aduh dibandingkan dengan Hakan jauh banget. Bahkan sama Fratesi ya jauh. Kemudian Pellegrini ini lebih ke gelandang serang atau second striker, pemain yang kreatif, punya visi bagus. Tapi kalau ditempatkan di posisinya Barella atau di posisinya Mkhitaryan, ini bakalan bikin lini tengah Inter jomplang, nggak cocok. Kecuali dia bisa disulap jadi striker, mungkin beda lagi. Tapi nggak. Jadi ya aku setuju kalau manajemen Inter nggak mau, ngapain aku Fratesi ini gelandang tengah, memang aslinya gelandang tengah, ditukar sama Cristante yang aduh, kemudian sama Pellegrini yang gelandang serang, yang mana formasi kita tidak ada posisi untuk gelandang serang. So dikabarkan Roma mencoba formula baru yaitu dengan dicicil. Kabarnya 3 atau 4 tahun. Nah kalau dicicil ini ya nggak masalah karena Inter juga beli Bisek yang 7 juta aja dicicil. Cuman Inter maunya tidak mau nukar pemain. Karena apa? Kembali lagi ke sebelumnya aku bahas itu, Ricci. Karena kira-kira harga yang diminta Torino itu ya sekitar 40 juta kurang atau lebih, pokoknya di angka sekian. Sehingga harapannya Inter ngelepas Fratesi, Inter mendapatkan Samuel Ricci yang dianggap lebih potensial. Aku setuju lebih potensial karena ya sekilas aku lihat Ricci ini visinya lebih bagus dibandingkan Fratesi. Kemudian technicality dia juga lebih bagus. Dan dia juga pengatur serangan yang bagus, yang mana Fratesi nggak bisa sama sekali ngatur serangan. Di build up itu dia udah kebanyakan hilang. Kalau Ricci, cuman mungkin sepertinya kemampuan bertahan Ricci ini nggak sebagus Barella, nggak sebagus Mkhitaryan, jelas nggak sebagus Hakan Calhanoglu. Tapi aku rasa itu bisa dididik, bisa dilatih gitu sih bro. Oke, itu aja. Sekarang kita bahas preview pertandingan Inter lawan Venezia. Waduh, Inter datang ke Venezia itu terus terang pincang sepincang-pincangnya. Nah, yang cedera itu ya di Inter itu sebentar ada Acerbi yang kemungkinan pertandingan habis ini baru kemungkinan bisa dimainkan sebagai bench. Kemudian siapa lagi ya? Di Gennaro nggak penting. Korea cedera lagi. Jadi ini yang nanya-nanya gimana nih Korea kok nggak dimainkan? Korea cedera lagi. Aduh sudahlah. Kemudian Calhanoglu cedera, yang mana ini kita sudah sama-sama nonton pada saat pertandingan lawan AC Milan. Kemudian Bisek. Aduh. Pavard kembali, Bisek Thiaw. Aduh, tapi Thiaw-nya Thiaw cedera, bukan Thiaw keluar dari Inter. So ini benar-benar aduh. Tapi ya Bisek kayaknya memang udah gilirannya cedera karena terus-terusan dia udah berapa ya, 4 pertandingan berturut-turut dia main terus kan. Dan seingatku hampir selalu dia mainnya 90 menit. Jadi ya semoga cederanya Bisek itu hanya terkait dengan kelelahan. Nah Pavard dikabarkan, kabar terakhir kemarin kan sudah gini, Pavard sudah bisa bermain tapi kemungkinan dia akan main dari bench. Cuman aku menganggap Pavard ini bukan tipe yang bagus kalau dia bermain dari bench, dari bangku cadangan. Kayaknya lebih bagus kalau Pavard itu main dia, tapi kemudian diganti, jadi nggak full mainnya. Cuman ya kalau misalnya Pavard itu cuma bisa di perhitungan cuma bisa main 20 menit, ya nggak mungkin kan main dari pertama terus menit ke-20 diganti, kan nggak mungkin ya. Kemungkinan ya dari bangku cadangan.
So menurutku kemungkinan besar Darmian akan jadi starter di center back kanan. So yang menjadi masalah berikutnya tentu saja adalah lapangan tengah. Hakan cedera, Mkhitaryan juga cedera. Kalau dulu Hakan cedera, Mkhitaryan nggak cedera. Sekarang masalah dua pemain cedera, yang mana kedua dari pemain ini adalah pemain bertipe technical. Jadi kita punya Barella sebenarnya pemain yang bagus, tekniknya itu sebenarnya bagus Barella ya. Tapi kalau kita lihat Barella bermain, dia adalah pemain yang lebih adu fisik. Cuma teknik itu dia keluarin kalau benar-benar perlu aja. Tapi at least kita ada Zielinski bisa bermain menggantikan Aslani. Cuman ya tentu saja Hakan akan digantikan oleh Aslani kan. Masalahnya kita punya satu cadangan aja, yaitu Fratesi. Maksudnya cadangan yang benar-benar main di tim senior. Tentunya nanti akan ada tim dari tim Primavera yang dibawa siapa itu kemarin, aku lupa namanya karena aku terus terang nggak ngikutin Primavera Inter. Jadi kita cuma punya Fratesi yang bisa menggantikan Barella, dan Aslani nggak ada penggantinya. Artinya kalau Aslani misalnya kena kartu kuning, ini akan sangat mempengaruhi permainan. Dia nggak bisa diganti, artinya dia akan bermain ekstra hati-hati. Gelandang bertahan kalau mainnya ekstra hati-hati, waduh susah. Cuman ya di sisi lain, at least kita mesti bersyukur bahwa lawan kita itu adalah Venezia, timnya Bang J kan. Cuman harus dicatat, di pertemuan pertama Inter cuma bisa menang tipis 1-0 atas Venezia. Itu ingat gak, si Bang J itu hampir kasih assist hebat dia. Venezia itu sekarang ada di zona degradasi ya, peringkat kedua dari bawah, peringkat 19. Cuman ya itu, kita sudah berkali-kali diberi pelajaran bahwa kita nggak bisa mengandalkan atau berpatokan pada posisi di klasemen. Lawan Milan yang ada bahkan di luar zona Liga Champions kita kalah. Nih Milan itu peringkat 8. Musim lalu lebih parah lagi, lawan Sassuolo kita kalah 2 kali. So nggak bisa kita ngomong wah Venezia itu peringkat 19 pasti menang, nggak bisa. Ini sangat apalagi seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, Inter itu lagi pincang sepincang-pincangnya. Mungkin cuma di lini depan aja kita nggak pincang. Korea cedera itu aku nggak hitung pincang, karena kapan sih Korea tersedia untuk Inter? Segitu frustasinya aku sama Korea Pak. Baru aja dia main bagus cedera lagi. Sebel banget. So ya itulah yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya dari statistik, jelas namanya Inter dengan Venezia kita pasti diunggulkan. Kita itu head to head dalam pertemuan rekor all time record itu kita kalah 6 kali lawan Venezia, seri 6 kali, menang 15 kali. So lebih dari 2 kali lipat. Oke, enggak masalah. 5 pertemuan terakhir Inter selalu menang, kecuali di tahun 2002 di mana Inter bermain seri 1 sama. Tapi ini 2002, 2001 ini sudah nggak relevan. Jadi menurutku yang relevan ini ya ini 3 pertemuan terakhir. Dan kebetulan ini semua pertemuan ini kita menang tipis 1-0, 2-1, cuma ini aja 2-0. Tapi 2-0 pun masih tipis menurutku. Kalau 3-0 barulah kita bilang menang telak. Jadi ya kembali lagi poinku, Venezia ini bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Kemudian kalau dari rekor pertandingan juga Venezia lagi pincang sebenarnya. Mereka itu cuma 1 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir. Seri-seri menang kalah seri. Sedangkan Inter menang kalah sekali di lawan kita tahu kalahnya ini lawan siapa ya. Kemudian kalau kita lihat hanya di Serie A, Inter 5 pertandingan terakhir menang terus. Tapi Venezia cuma sekali menang, yaitu seri kalah menang seri. So aku nggak berani sesumbar, nggak berani overconfident bahwa Inter pasti menang. Nggak bisa.
Aku sudah jelasin, lawan Sassuolo kita kalah 2 kali, lawan Milan yang di luar zona Liga Champions kita kalah, dan itu kalahnya di comeback dari 2-0. Apalagi ya faktor utama kita itu lagi pincang sepincang-pincang. Kalau masalah mentalitas aku nggak khawatir, sama sekali aku nggak khawatir. Karena ketika kita kalah lawan Milan, habis itu kita melenting dan meroket. Justru Milan, dan aku sudah bilang sama kawan-kawan, ininya Milan itu cuma bisa ngalahin Inter. Setelah menang lawan Inter, mereka kembali ke setelan pabrik. Terbukti Milan seri sama Cagliari loh. Cagliari itu, aku tunjukin, Cagliari itu peringkat ketiga dari bawah. So masalahnya itu adalah ya badai cedera Inter, dan kebetulan banget cederanya itu adalah 2 pemain belakang, 2 pemain center back, yang mana kita pakai 3 center back. Kemudian 2 pemain tengah, yang mana kita pakai 3 pemain tengah. Jadi ini benar-benar apa ya? Bayangkan misalnya satu gelandang cedera, atau kemudian satu back, kan 1 dari 3 kan. Ini 2 dari 3. Waduh, tapi aku tetap optimis, cuma tidak over optimis. Kalau mungkin dikira-kirakan sepertinya ya 65% kemungkinan Inter menang lawan Venezia. Jangan lupa nanti kita live reaction jam 10, kita nonton bareng-bareng. Semoga pertandingan ini bisa menjadi pengobat luka yang sangat mendalam. Aku yang ke Goa 3 hari apa 4 hari. Bahkan ada kawan-kawan yang komen, siapa itu namanya lupa, sampai seminggu katanya. Nggak enak badan, nggak enak mental. Soalnya karena di comeback itu guys. Coba kalau dari awal 3-0 misalnya, terus kita ngejar, atau misalnya 2-1, 2-2 gitu. Ini dari 2-0 itu sangat menyakitkan memang. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa kawan-kawan. Buat kawan yang ingin mendukung, banyak cara, bisa jadi member, bisa dengan subscribe, bisa dengan berbelanja di affiliate di affiliate Ngomin di Shopee, atau paling gampang bisa dengan like video ini dan memberikan komentar. Oke, ciao guys, sampai jumpa nanti malam jam 10 Wita. Jangan lupa jam 10 Wita ya. Kalau kawan-kawan di WIB, di Sumatera, di Jawa, berarti itu jam 9. Oke, ciao, sampai jumpa.